kepada narasumber kita. Namun sebelum kita membahas terkait capaian kinerja di tahun 2021 dan juga apa nih resolusi di tahun 2002 oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut, sebelumnya mungkin bisa dikasih pengantar dulu Bapak, apa saja sih yang tugas dan pokok dan fungsi dari Kejaksaan Negeri ini, biar masyarakat tahu dulu nih, kalau saya kejaksaan saya bisa ngapain di sana gitu. Silakan Bapak. Alhamdulillah, selamat pagi pemirsa Radio Tuntung Pandang FM Tanah Laut. Senang sekali pada pagi hari ini kami dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut berperan serta dalam siaran pagi ini. Perkenalan, saya Ramadhani, sudah sebagaimana sudah disampaikan tadi. Pada hari ini saya bersama dengan kasih kami, yaitu dari Kasih Datun Pak Andi Hamzah, serta Jaksa Eka Kurniawan. Pada kesempatan pagi ini kami dari Kejaksaan tentunya adalah sebagai lembaga yang tentunya di eksekutif, di mana dalam tata urutan pemerintahan memiliki kewenangan sebagai lembaga, tupoksi utama adalah di bidang penuntutan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Namun sekarang pada saat ini sedang dilakukan revisi Undang-Undang Kejaksaan yang saat ini sudah disetujui revisinya oleh DPR RI terkait Undang-Undang Nomor 16 2004, di mana tugas kejaksaan semakin kompleks sekarang. Tidak hanya penuntutan, Pak, ya? Tidak hanya penuntutan. Jadi kejaksaan itu adalah sebagai, di dalam KUHP itu dominus litis, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan atau pemilik perkara. Pemilik perkara, di mana dalam hal ini kita bisa berperan dari hulu sampai hilir, hulu sampai hilir dalam penanganan perkara pidana pada umumnya, seperti dari tahap penyelidikan sebagaimana perkara tidak pidana korupsi, kemudian juga penyidikan dalam perkara tidak pidana korupsi juga, dan juga melakukan penuntutan perkara-perkara pidana, entah itu pidana umum maupun pidana khusus. Di mana kalau pidana umum itu sumber penyidikannya adalah dari penyidik terkait, bisa itu dari kepolisian maupun dari PPNS sebagainya. Sedangkan selanjutnya setelah dari penuntutan kita langsung limpahkan ke pengadilan, tentunya ke pengadilan tentunya untuk dilakukan uji terhadap alat bukti yang kita kumpulkan di pengadilan. Bagaimana bentuk kita pemilik perkara? Apabila kita menerima putusan pada tingkat pertama, maka perkara itu akan ingkrah. Namun ketika kita lihat itu dari rasa keadilan, dari rasa kepastian hukum dan sebagainya, masih kita perlu kaji ulang lagi, kita bisa menggunakan hak melakukan upaya hukum banding, kita melakukan upaya hukum kasasi. Bisa juga sampai juga ke, jika memungkinkan, kita mengajukan PK sekarang ini. Maka setelah kita nilai memenuhi rasa keadilan, maka itu kita nilai bisa dilakukan eksekusi terhadap perkara tersebut, tentunya dengan melakukan kajian-kajian, telahan-telahan secara yuridis internal kita kaji sekarang ini. Maka kejaksaan lah nanti akan mengeksekusi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Tidak hanya sampai di sana terkait masalah badan, tapi juga menyangkut barang bukti. Barang bukti ini, apakah ini barang buktinya dikembalikan kepada yang berhak kah, yang pemiliknya, ataukah dirampas untuk negara kah, ataukah ini dirampas untuk dimusnahkan, sebagainya. Dilihat dari bagaimana bunyi putusan. Itulah semuanya peranan kejaksaan dari hulu sampai hilir tadi. Situlah kelihatan. Itu baru perkara pidana. Baru perkara pidana. Di samping itu lagi ada perkara namanya bukan perkara, tapi ada kita melakukan kegiatan di luar pengadilan. Itu namanya, istilah hukumnya ada litigasi dan non litigasi. Nah, kalau non litigasi berarti di luar pengadilan. Artinya bagaimana itu kita melakukan, bisa itu kegiatan katakanlah pelayanan hukum kepada masyarakat, pelayanan hukum gratis, terus kepada perorangan. Jadi siapapun boleh berdiskusi, menyampaikan problematika hukumnya ke kejaksaan, entah itu masalah pribadi, entah itu sifatnya masalah tanah kah,
sebagainya, problematika bisa berkonsultasi di kita. Nah, kemudian juga bisa dari perorangan. Nah, kalau nanti yang memohon itu adalah badan hukum, misalnya entah itu dari BUMD kah, BUMN kah, atau dari pemerintah sendiri. Nah, itu kita ada namanya nanti kegiatan bantuan hukum. Bantuan hukum ini misalnya ada kegiatan mediasi kita antara Pak Bupati, misalnya ada masalah lahannya diserobot orang misalnya. Ya kan, kita bisa mendampingi pemerintah daerah mewakili untuk terhadap sengketa tersebut. Kita lakukan telahan terhadap case yang ada, kemudian kita lakukan kajian telahan, kemudian kita layak untuk dampingi, kita lakukan tahapan entah itu bermediasi kah dengan para pihak, sehingga syukur-syukur persoalan itu bisa selesai di luar pengadilan. Ngapain harus kita katakanlah berjibaku dengan katakan menang jadi arang kalah jadi abu. Iya. Begitulah konsepnya. Baik. Jadi dalam artian Pak ya, penuntutan ini tidak mesti harus selalu dituntut dan kemudian bersalah Pak ya. Kemudian apakah ada kesempatan untuk kita bisa bermediasi atau menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, atau mungkin supaya jangan sampai seperti Bapak bilang tadi, menang jadi arang kalah jadi abu seperti itu. Apa ada kemungkinan seperti itu Pak dalam penanganan suatu perkara? Ya, perkara ini ada dua ya. Ada namanya perkara pidana maupun perkara perdata. Kalau perkara pidana itu tentunya adalah persoalan yang berkaitan dengan antara person dengan negara. Bagaimana misal terjadi suatu pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban umum, dan sebagainya, entah itu melakukan pengrusakan barang sebagainya, itu diminta atau tidak diminta, itu adalah fakta perbuatan tersebut terjadi, dan ini bukan delik aduan sebagainya. Nah, ini bisa terjadi. Namun sekarang ini tren perkembangan di medsos ya. Ya, misalnya ada perkara pencurian yang katakanlah perkara itu ringan, misalnya curi sendal kan, misalnya, atau misalnya curi buah mangga Pak ya, buah mangga 1 biji kan. Kemudian ada entah itu curi susu untuk anak-anaknya sebagainya, dan pencurian ringan perkara yang kira-kira ini untuk keperluan memang memenuhi kebutuhan rumah keluarganya. Nah, itu jadi bahan pertimbangan. Sekarang ini tren perkembangan ada namanya restoratif justice. Restoratif justice artinya itu pertimbangan entah itu dari sisi nilai kerugiannya yang kecil, ada perdamaian sebagainya, ada mekanisme khusus yang dilakukan, sehingga itu nanti jadi bahan pertimbangan. Nanti bisa diterbitkan semacam ada mekanisme RJ ini. Sekarang ini akhirnya kemudian dilakukan adanya keputusan dari kepala kejaksaan terhadap case-case yang ringan tersebut, sehingga tidak sampai ke pengadilan. Tidak sampai di pengadilan. Berarti masih ada kesempatan Pak ya, bahwa perkara itu bisa diselesaikan dengan tidak harus selalu sampai ke pengadilan seperti dengan itu. karakteristik tertentu ya. Dengan karakteristik tertentu catatan tidak semuanya. Tidak semuanya. Baik, tidak terusin. Oke, dan kalau selama ini nih orang melihat ya bahwa bapak-bapak dari kejaksaan ini dengan seragam coklatnya, apalagi dengan tugasnya adalah sebagai penuntutan, ini bukan sesuatu hal yang mungkin bagi masyarakat itu melihat begitu mungkin agak-agak sedikit takut melihat orang-orang kejaksaan ini Pak ya. Apalagi kalau memang bagi mereka-mereka yang merasa bahwa mereka itu memiliki kesalahan seperti itu. Namun Bapak sudah menjelaskan bahwa tidak semua kasus itu selalu berakhir di pengadilan Pak ya, bahwa ada restorasi justice ini yang bisa untuk kasus-kasus ringan itu bisa kita selesaikan tidak sampai ke pengadilan. Saya tertarik dengan yang Bapak sampaikan tadi terkait pelayanan hukum gratis Bapak. Ini kita bisa menyampaikan mungkin kepada masyarakat kita bahwa Kejaksaan Negeri Tanah Laut memberikan suatu ruang untuk pelayanan hukum gratis. Bagaimana prosedurnya Bapak? Masyarakat itu bisa memanfaatkan pelayanan ini? Mungkin bisa langsung saya jawab. Silakan. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara memang itu di bidang kami. Pelayanan hukum gratis itu legal assistance juga bisa. Jadi masyarakat dalam arti luas ini bisa individu, bisa juga perseroan BUMN, BUMD maupun dari SKPD terkait. Jadi bantuan hukum ini
intinya yang pernah dalam 1 tahun ini kita laksanakan, alhamdulillah kita mendapat kepercayaan. Terima kasih juga kepada rekan-rekan KBD, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Pak Sekda. Kita tahun ini cukup banyak Pak, Mbak, untuk permintaan bantuan hukum dari sisi legal assistant, pendampingan. Benar. Jadi kekhawatiran, jadi bukan hanya kejaksaan ini di bidang tadi penuntutan, eksekusi yang memberi kesan takut kepada masyarakat yang mungkin merasa memang ada salah. Tapi dari sisi Datun kita ini selaku pengacara. Jadi kita ini juga jaksa, tapi dari Datun, Perdata dan Tata Usaha Negara, kita selaku jaksa pengacara negara. Jadi sudah disediakan oleh negara untuk rekan-rekan SKPD, Pak Bupati maupun BUMN, BUMD, pengacara sudah disediakan oleh negara yang ya dalam hal ini no fee. Tidak perlu ada biaya seperti meng-hire pengacara yang pada umumnya konvensional. Tapi negara sudah bisa menghadirkan jaksa pengacara negara untuk melayani free of charge. Jadi dalam hal ini sudah ada banyak kasusnya juga, kita mungkin bisa kita contohkan kemarin dalam tahun 2021 ini kita juga sebagai kuasa hukum Pak Bupati untuk perkara PT PCL, PT Parimbi kemarin ada gugatan Pak Bupati digugat secara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita mendapatkan SKK surat kuasa khusus untuk menyelesaikan perkara itu di litigasi. Pada saat ini perkara sudah sampai ke tahap hukum kasasi, upaya hukum kasasi. Ya moga-moga kita nanti bisa melanjutkan mempertahankan posisi Pak Bupati masih di posisi di atas angin. Moga-moga sampai kasasi. Iya, jadi tidak hanya jaksa penuntut umum Pak ya yang ada di kejaksaan ya, tetapi juga ada jaksa pengacara negara seperti itu. Nah, jadi rekan dengar Tuntung Pandang FM, inilah satu hal yang membuka wawasan kita bahwa kejaksaan itu bukan hanya bertugas untuk menuntut kemudian mengeksekusi suatu perkara sampai ke pengadilan hingga keluar putusan apakah Anda dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum seperti itu. Namun ternyata dari kejaksaan juga ada memberikan pelayanan berupa bantuan hukum seperti itu, kemudian juga ada pelayanan hukum gratis, di mana kalau saya dengar penjelasan dari Bapak tadi bahwa dalam pelayanan hukum gratis ini juga masyarakat memiliki kesempatan untuk berdiskusi, berkonsultasi terkait mungkin permasalahannya, apakah dia melanggar undang-undang atau terkait kepada KUHP dan lain sebagainya seperti itu. Nah, saya bertanya tentang prosedurnya Bapak. Ketika saya merasa bahwa saya ini memiliki suatu perkara, kemudian saya ingin berkonsultasi nih ke kejaksaan nih, saya mau tahu perkara saya ini kira-kira berat atau enggak, kena dihukum mana atau enggak, atau bisa ada undang-undang lain yang bisa meringankan atau mungkin terhadap perkara saya. Nah, prosedurnya nih Pak, mulai saya mau datang ke kejaksaan itu saya seperti apa gitu sampai saya bisa mendapatkan pelayanan hukum ini. Oke, jadi langsung aja datang ke kantor pengacara negara yang pada saat ini memang jadi satu dengan kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Di situ nanti yang bersangkutan akan maksudnya akan berkonsultasi terkait mitigasi resiko dari sisi hukumnya ya. Nanti akan kita pertemukan dengan para CPN. Di situ bisa menceritakan curhat terkait deliknya bagaimana, kronologis perkaranya bagaimana. Dari situ nanti kita timbang apakah ini kembali lagi ke penyelesaian hukum ini, memang pidana itu memang obat paling terakhir, ultimum remedium. Seandainya itu nanti kasus-kasus posisi tersebut bisa diselesaikan secara mediasi maupun secara perdata, itu lebih diutamakan. Sebagaimana prinsip ultimum remedium tadi. Jadi kalau memang cuman upaya terakhirnya di pidana, ya memang kita nanti akan jabarkan unsur-unsur yang mungkin nanti bisa dipasang di pasal itu. Mungkin masyarakat juga belum paham terkait undang-undang yang terkait dengan kasus posisi dia. Tapi tetap dari Perdata dan Tata Usaha Negara kita upayakan itu adalah win-win solution. Kalau perlu kita nanti misalnya ada perkara tanah atau perkara waris atau perkara biasanya banyak sekali ini dari desa-desa terkait, misalnya ada ada dugaan korupsi di situ. Nah, disitulah dari Datun, oh ini ada potensinya Pak untuk nanti kita lanjutkan ke intelijen. Nah, dari situ luas sekali Mbak. Jadi pendapat
legal opinion dari JPN nanti mau ke arah kemana. Cuman pada prinsipnya memang pidana itu memang upaya paling terakhir sih. Jadi ada ketentuan khusus Pak, misalnya jam buka pelayanannya jam berapa sampai jam berapa, atau mungkin saya mau datang tuh saya harus memenuhi syarat apa dulu, bawa KTP, bawa kartu keluarga atau seperti apa gitu? Jadi langsung aja Pak datang ke kantor untuk KTP, pastikan kita kalau memang sudah cukup umur pasti wajib membawa KTP. Buka dari jam 8 sampai jam 16 dari Senin sampai Jumat. Kalau Jumat sampai jam 16.30. Nah, itu bisa jam pelayanan. Tapi nanti kalau ada jam istirahat sekitar jam makan siang itu jam istirahat. Tapi pasti kita handle Pak, kan di situ ada yang piket juga untuk JPN, siapapun yang datang akan kita layani. Ada permasalahan hukum apapun akan kita coba untuk jelaskan. Kita jelaskan resiko dan mitigasinya bagaimana. Kita kasih opsi penyelesaiannya bagaimana, sebagai maunya seperti apa. Nah, di situ nanti tiap bulannya akan kita laporkan juga ke vertikal ke atas terkait pelayanan hukum yang sudah kita lakukan. Oke, baik, dari penjelasan pengantar kita di pagi hari ini kita sudah bisa melihat ya rekan dengar Tuntung Pandang FM bahwa tupoksi dari Kejaksaan Negeri ini tidak hanya melaksanakan penuntutan tetapi juga bisa memberikan pelayanan hukum dan juga bantuan hukum kepada masyarakat. Nah, ini mungkin merupakan suatu informasi yang sangat penting sekali bahwa masyarakat bisa memanfaatkan layanan yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri ini dalam rangka membuka wawasan, memberikan pengetahuan kepada Anda, apalagi yang saat ini Anda mungkin ada terkait dengan suatu kasus perkara, bahwa ketika Anda ingin berkonsultasi terkait hukum yang berlaku, Anda bisa mendapatkan pelayanan hukum gratis dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Baik, kita langsung ke topik pembicaraan kita pada pagi hari ini, Bapak, terkait dengan capaian kinerja di tahun 2021 ini dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Silakan. Ya, terima kasih. Kembali lagi kami dari Kejaksaan sebagai pertanggungjawaban kinerja kepada publik, bahwa di tahun 2021 ini di dalam bulan Desember sudah tinggal menghitung hari. Betul. Tinggal 15 hari lagi, Pak. Hari lagi. Itu hari kalender, Pak ya. Belum hari liburnya. Belum hari liburnya. Oke. Untuk itu kami dari Kejaksaan menyampaikan bahwa dari capaian terhadap penyerapan anggaran kita pada saat ini posisinya adalah 98,5% terhadap penyerapan anggaran tersebut, dan ini diaplikasikan dalam rangkaian kegiatan-kegiatan di semua bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Dan terkait dengan tersebut di bidang pidana umum, nah ini pidana umum ini adalah di bidang yang memproses hasil penyidikan dari kepolisian, di mana kami pada masa periode ini 2021 terhitung sekarang ini Desember tanggal 15. Tanggal 15 Desember kita masuk ke SPDP sebanyak 231 perkara. SPDP itu apa, Pak? Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Oke. Nah, itu supaya masyarakat tahu juga apa itu SPDP. Nah, kemudian dari pemberitahuan tersebut menjadi berkas perkara itu sebanyak 247 perkara. Nah, 7 perkara yang masuk, kemudian selesai 198 perkara. Nah, kemudian penuntutan sebanyak 315 perkara. Ini terakumulasi dari perkara-perkara atau yang tahun-tahun sebelumnya juga. Kemudian kita upaya hukum banding sebanyak 10 perkara, kemudian upaya hukum kasasi sebanyak 3 perkara. Nah, kemudian kita lanjutkan di bidang tidak pidana khusus. Nah, ini yang menangani perkara tidak pidana korupsi, di mana kita ada melakukan kegiatan penangkapan untuk sebanyak 1 orang tersangka. Kemudian penyelidikan ada 2 perkara, penyidikan ada 2 perkara, dan penuntutan ada 7 perkara.
Kemudian upaya hukum banding ada 6 perkara. Kemudian eksekusi sebanyak 2 orang terpidana. Kemudian di bidang intelijen ada beberapa kegiatan, yaitu ada kegiatan penyelidikan 1 perkara, kemudian penerangan hukum ada 1 kegiatan, kemudian jaksa masuk sekolah ada 4 kegiatan, jaksa menyapa ini terhitung ada 10 kegiatan nih. 10 kegiatan. Kemudian di bidang pembinaan, nah ini di bidang pembinaan tentunya adalah bidang yang mengurusi personil pegawai kita, di mana ini ada sebanyak 33 orang pegawai ASN yang ada di Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Kemudian dari ASN tersebut tentunya jaksa sebanyak 13 orang jaksa. Kemudian ini terdiri dari 20 orang tenaga tata usaha. Kemudian dari semuanya itu kita sudah lakukan, ada yang diklat sebanyak terkait dengan diklat profesi, ada kemudian juga terkait dengan pengembangan teknologi aplikasi yang ada di lingkungan kejaksaan, ada Emonep, ada Emonep terkait dengan monitoring kinerja, kemudian ada aplikasi keuangan yang lainnya, itu secara umum. Nah, kemudian di bidang perdata dan tata usaha negara, ini ada surat kuasa khusus sebanyak 2 SKK, kemudian ada MOU sebanyak 3 MOU dengan terdiri dari dengan pemerintah daerah, PDAM, dan juga ada BPJS tenaga kerja. Nah, kemudian terkait dengan pendampingan, nah ini dia, karena pendampingan ada proyek-proyek strategis seperti pendampingan dengan dinas pekerjaan umum misalnya, itu ada yang dari Cipta Karya, dari Bina Marga, dan juga sumber daya alam, sumber daya air sebagainya. Ini sebanyak kegiatannya ada 7 kegiatan pendampingan di sini yang sudah kita lakukan. Kemudian pelayanan hukum gratis tadi sebanyak 46 kegiatan selama tahun 2021. Kemudian untuk perkara yang disidangkan di bidang PTUN sebanyak 2 perkara. Kemudian bantuan hukum sebanyak non litigasi yaitu 37 SKK dalam non litigasi ini Bu ya. Oke. Nah, kemudian terkait dengan penyelesaian barang rampasan yang sudah berhasil kita setorkan ke dalam kas negara, yaitu sebanyak 96 juta dengan cara penjualan langsung pada bulan Januari sampai Agustus. Sedangkan terakhir ini di bulan Oktober ada lagi pemasukan ke kas negara sebanyak 26 juta rupiah. Ini dari barang bukti Pak ya? Iya. Jadi barang bukti itu bisa dijual atau bagaimana itu Pak? Kemudian hasilnya dimasuk kepada kas negara seperti itu ya? Artinya dijual itu kan itu barang rampasan yang sudah diputus oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, di mana bunyinya adalah dirampas untuk negara, sehingga itu dilakukan pelelangan secara kemudian dilakukan penaksiran oleh instansi yang terkait, entah itu dari dinas perdagangan, perindak, entah itu dari dinas kehutanan sesuai dengan jenisnya, misalnya masalah kayu, kehutanan, dari hasil taksiran itulah maka akan jadi harga dasar, harga dasar appraisalnya untuk dilakukan penjualan langsung ke publik terhadap barang rampasan tersebut, sehingga masih punya nilai ekonomis, sehingga kita bisa memasukkan keuangan ke kas negara tadi. Kemudian sebagai masukan lagi terkait dengan perkara TUN tadi, kita berhasil katakanlah menyelamatkan keuangan negara ini
sekitar 3 miliar ya, 3 miliar, sehingga negara tidak perlu keluar terhadap suatu perkara gugatan karena kita mewakili dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sehingga pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak memiliki uang dari petitum gugatan perkara tun, sehingga dengan adanya kita memenangkan itu, sehingga negara tidak perlu keluar senilai 3 miliar dari tuntutan dari para penggugat. Nah, kira gitu lah. Gitu mungkin kita yang dapat baik, sampaikan. Bapak, ini sudah ada disampaikan ya bahwa bagaimana hasil penyerapan atau realisasi dari anggaran terkait kinerja yang ada di Kejaksaan Tanah Laut pada tahun 2021. Satu hal yang mungkin saya ingin tahu juga, Pak, Bapak tadi ada mengatakan terkait tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Nah, untuk tindak pidana umum itu kasus apa saja? Tindak pidana khusus itu kasus apa aja nih, Pak? Mungkin bisa saya bantu jelaskan, Pak. Untuk tindak pidana umum itu biasanya, Mbak, yang sering kita ketahui itu biasanya ada narkotika, pencurian, perdagangan orang, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, itu masuk dalam bidang pidana umum. Nah, pidana khusus tersendiri itu untuk extraordinary crime. Jadi bukan pidana yang biasa. Contohnya adalah tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM berat segala macam. Nah itu, jadi dibedakan dua. Karena memang untuk extraordinary crime kita memang harus khusus untuk menanganinya, dan ada bidang khusus juga untuk menyelesaikannya. Tindak pidana umum memang kita ya ibaratnya makanan sehari-hari. Iya, karena memang itu banyak yang terjadi dalam keseharian masyarakat, Pak ya. Kalau istilahnya tindak pidana khusus ini mungkin hanya pihak-pihak tertentu saja yang melakukannya, seperti itu. Baik, Bapak, satu pertanyaan lagi yang ingin saya tahu nih, dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut ini ada berapa bidang sih, Pak? Tadi sudah dijelaskan, ada bidang pembinaan, ada bidang pidana umum, pidana khusus, bidang intelijen, bidang berdata dan tata usaha anggaran di bidang saya, dan ada bidang barang bukti dan barang rampasan. Ada 7 bidang, Pak ya? Ada 6, baik, oke. Baik, rekan dengar Tuntung Pandang FM, bagi Anda yang ingin bertanya atau mungkin juga ingin berbicara langsung dengan Bapak Kejari nih, bisa langsung menghubungi kami di nomor telepon kami di 0811-5012-304, dan Anda juga bisa menyaksikan siaran kami ini secara langsung melalui live YouTube kami di LPPL Radio Tuntung Pandang FM, dan juga di live Facebook kami di LPPL Radio Tuntung Pandang. Baik, Bang Iwan, rasanya hari ini merupakan suatu hal yang sangat spesial sekali lah. Betul ya, sekali, karena ya. Pak Kejarinya langsung nih yang datang nih. Ya. Iya, dan mungkin Pak, kita tahu dalam beberapa hari kemarin itu masa pandemi ya Pak ya. Tentunya seperti kita ketahui juga dari beberapa SKPD itu ada refocusing ya, refocusing anggaran. Jadi itu juga berpengaruh Pak terhadap capaian atau juga kinerja di Kejaksaan Negeri dengan adanya refocusing anggaran seperti itu. Ya, tentunya dengan refocusing ini dari sisi kinerja semuanya itu tetap kita sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Di mana sekarang ini misalnya saja terkait dengan refocusing ini kan kita misalnya penanganan perkara, itu kan biasanya secara offline sebagainya, kita tetap tidak terhambat itu kegiatan dengan melakukan sidang-sidang secara online. Secara online sehingga semua penetapan hakim terkait dengan acara sidang sudah kita bisa akomodir dengan kita melakukan sinergitas yang baik, entah itu dari hulu sampai hilir, dari penyidiknya ketika itu misalnya ada tahanan yang positif misalnya kan, tentu dilakukan protokol kesehatan sebagainya, dilakukan pemeriksaan antigen sebagainya, dilakukan swab sebagainya, sehingga dengan ketika masa-masa katakanlah apa istilah karantina sebagainya itu tetap dilakukan sesuai dengan SOP prokesnya itu, sehingga kita perhatikan masa tahanannya betul-betul diperhatikan, sehingga ketika mereka itu berproses sudah katakanlah layak untuk dilakukan persidangan, sehingga tidak terjadi kekhawatiran dalam proses tersebut. Kemudian dari sisi sarana ya kita coba untuk saling
katakanlah ada semacam Zoom meeting sebagainya kan, dengan terhubung antara pengadilan dengan kejaksaan, telekonferensi dengan rutan, konferen terkait dengan sidang, semua itu tetap berjalan terhadap hal tersebut. Jadi meskipun ada refocusing anggaran itu tidak menghalangi kinerja Pak ya, kita bisa cari inovasi-inovasi lain ya, menyesuaikan dengan kondisi. Dan mungkin Pak, refocusing anggaran kan bagi pengguna anggaran, bukan SKPD, apa sinerginya selama ini biar tentu antisipasi nih supaya tidak jadi tindak pada pidana korupsi atau bagaimana. Jadi bagaimana pendampingan selama ini mungkin dari SKPD, apakah ada sinerginya Pak? Jadi dari sisi Datun sendiri memang banyak sekali SKPD yang minta pendampingan hukum dari para JPN karena khawatirannya dia terhadap kemungkinan ada korupsi di dalamnya, minta pendampingan dari sisi mitigasi risiko dari masalah tidak pidana korupsi. Dari sisi tadi pertanyaan terkait refocusing anggaran ya, refocusing anggaran itu kan bukan di ranah kami saat pendampingan, karena memang refocusing anggaran itu akan mempengaruhi dari sisi mungkin penganggaran dari awalnya, sedangkan kita kan mendampingi ketika pekerjaan itu sudah ada kontrak dan pelaksanaan. Nah itulah yang kita dampingi pelaksanaannya, yang kita cegah supaya tidak ada korupsi di dalamnya. Dari beberapa sekitar 40 lebih kegiatan pengerjaan infrastruktur. Kalau refocusing sendiri mungkin dari ya kita nggak tahu awalnya sebelum refocusing mungkin ada infrastruktur 20 atau 30% lebih banyak, ternyata akhirnya cuma sekitar yang terjadi sekarang sekitar 40. Nah itu refocusingnya mungkin pengaruhnya dari situ, ada pengurangan anggaran. Tapi untuk yang sudah ditandatangan kontrak dan itu kan anggarannya sudah tepat, mungkin bisa dikurangi karena sudah itu ada terikat secara perdata antara Pemda dengan vendor yang jadi ya mungkin dari sisi jumlah pekerjaan yang akan dikerjakan di tahun ini akan berkurang ketika sudah ada potongan refocusing tersebut. Tapi kalau dari sisi kejaksaan sendiri, refocusing anggaran terhadap kami 2021 ini pasti ada dan itu pasti berpengaruh, tapi tidak cuman kualitasnya tidak akan terpengaruh dengan ada penurunan anggaran, cuman yang memang harus ada yang disesuaikan, dihemat, bagaimana kita ada dipotong sekitar kalau nggak salah 20% untuk dikembalikan ke Kemenkeu. Betul. Oke, nah selama ini yang paling banyak pendampingan itu di SKPD mana nih Pak? Tentunya infrastruktur, di mana lagi kalau bukan di PU ya, ada 3 bidang itu, dan Dinas Kesehatan juga banyak sekali pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan, apalagi kita pandemi seperti ini memang diupayakan diprioritaskan adalah pembangunan fasilitas kesehatan untuk masyarakat, dan salah satunya adalah puskesmas pembantu, bangunan puskesmas juga, dan dari sisi infrastruktur di situ banyak jalan rusak terkait banjir yang kemarin kita ketahui bersama, itu ada aspal yang harus diperbaiki, jalan maupun jembatan yang putus, itu juga minta pendampingan supaya ya lancar semuanya dan tidak ada kemungkinan ada penyelewengan seperti itu. Oke. Bapak, saya dulu pernah mendengar istilah tentang jaksa masuk desa Pak. Dulu lama sekali, saya ingat waktu saya masih kecil, itu sekitar tahun 80-an Pak ya. Ada program jaksa masuk desa dulu, JMD. Nah, apakah sekarang masih ada nih Pak? Entah apa namanya seperti itu. Karena tadi dari penjelasan Bapak kan tadi ada di sini jaksa masuk sekolah Pak ya. Nah, apakah juga ada yang namanya sekarang masih kegiatan antara jaksa kepada masyarakat ini? Baik Pak Jaksa Eka ya, silakan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Sekarang ada Bu, masih tetap dilaksanakan. Mungkin akan ada pergantian nama. Kalau dulu kan kita kenalnya jaksa masuk desa. Kalau sekarang lebih tepatnya namanya itu jaksa jaga desa. Jaksa jaga desa, Pak. Seperti apa itu Pak? Jaksa menjaga desa seperti ya? Seperti yang Bapak Kajari tadi jelaskan. Dalam upaya hukum kan ada namanya preventif dan represif. Ya, dari kita dari bidang intelijen itu lebih fokus kepada proses-proses preventif pencegahan ya. Jadi kita lakukan banyak sosialisasi di desa terkait pencegahan tindak pidana korupsi, pengelolaan anggaran keuangan di desa, terkait dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan di desa dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, dan banyak dialog interaktif. Kita cari permasalahan di desa itu sepertinya apa sih gitu. Kayak beberapa desa di Kabupaten Tanah Laut yang pernah kita datangi. Nah,
banyak yang ngeluh, Pak, itu ada permasalahan seperti ini. Dan kebanyakan sih memang terkait dengan tanah gitu. Nah, nanti dari permasalahan-permasalahan tersebut akan kita arahkan kembali lagi kepada pelayanan kepada masyarakat tadi terkait dengan pendapat hukum gratis dari bidang perdata dan tata usaha negara. Terjadwal, Pak? Atau seperti apa? Untuk desa-desa rutin atau desa yang memanggil jaksa untuk minta sosialisasi seperti itu, atau ada memang yang sudah terjadwal dengan terjadwal? rutin, ada juga yang desa yang memanggil kita. Oh, seperti itu. Iya. Kalau jadwal rutinnya setahun 2 kali, yang dilaksanakan di awal tahun dan di akhir tahun biasanya. Setiap seluruh desa atau ada desa-desa tertentu yang menjadi target saja? Seluruh desa di 14 kecamatan. Kita datangi di kecamatan lalu kita lakukan sosialisasi. Oke, baik. Jadi seluruh merata ya, pada seluruh 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Kejaksaan Negeri juga melakukan sosialisasi terkait program Jaksa Jaga Desa ini. Baik. Nah, kalau misalnya nih ada yang permintaan dari desa tadi nih, Pak, gimana nih, Pak, prosedurnya dari desa mau minta sosialisasi mungkin dari kejaksaan? Iya, bisa saja nanti biasanya akhir tahun seperti ini banyak, Bu, terkait dengan rencana anggaran untuk tahun selanjutnya, tahun 2022. Kemarin ada 2 desa yang sudah minta dan pendampingan lah. Jadi program Jaga Desa itu ada di Desa Martadah sama di desa daerah Bati-Bati, saya lupa nama desanya. Itu kan langsung bersurat langsung aja. Ya. Mungkin kepala desanya melalui PMD, dinas PMD bersurat melalui PMD ke kejaksaan. Nanti dari surat itu akan kita telaah, apa isi suratnya. Nah, nanti akan kita tindak lanjuti dengan cara itu tadi, datang langsung ke desanya, datang ke kantor desanya. Kita kemarin memberi sosialisasi terkait dengan penggunaan anggaran dana desa yang tepat sasaran seperti apa. Jadi tidak hanya orang yang bermasalah hukum saja ini bisa mendapatkan pelayanan hukum gratis dari Kejaksaan Negeri, tetapi juga sebagai langkah antisipasi dan preventif tadi, Pak, ya, agar ini jangan sampai ketika kita nanti melakukan suatu pekerjaan ternyata kita melanggar hukum atau terjadi penyelewengan yang mungkin saja itu tidak disadari, Pak, ya, karena ketidaktahuan kita terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Baik, ini juga terkait nanti dari desa-desa nih, kalau sudah ingin melakukan penyusunan rencana anggaran tahun berikutnya juga bisa minta pendampingan atau mungkin juga masukan-masukan juga dari pihak kejaksaan. Nah, kita berbicara lagi kalau udah ke tahun berikutnya nih, sekarang kita berbicara apa sih, Pak, resolusi Kejaksaan Negeri ini di tahun 2022 nanti? Ya, untuk resolusi kejaksaan di tahun 2022 ini tentunya kita ingin kejaksaan itu menjadi kejaksaan digital. Nah, karena sesuai dengan amanat dari Jaksa Agung, kejaksaan digital inilah sudah merupakan keniscayaan, sudah tidak bisa dihindari lagi. Di mana kita sekarang ini bagaimanapun terkait para jaksa itu tidak boleh gaptek. Betul. Tidak boleh gaptek, sudah harus paham. Sekarang kita absensi secara mobile, semuanya ada di genggaman, di HP semuanya. Bagaimana kinerja kita sudah di samping dari sisi absensi, dari sisi kinerja kita hari-hari sudah serba digital, sehingga dari sisi SKP atau istilahnya dulunya istilahnya DP3 ya, DP3 itu sudah ada di dalam aplikasi semuanya, termasuk keuangan dan sebagainya. Itu menjadi keharusan. Kemudian penegakan berhati nurani, karena semuanya itu tidak hanya kita dari sisi norma-norma hukum legal formal saja, tapi kita perhatian hati nurani, apakah ini asas manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Iya, betul sekali. Itu yang kedapatkan hati nurani ini tadi, dan diupayakan ya adanya penyelamatan keuangan negara, pemulihan ekonomi nasional tadi, terkait dengan bagaimana kita preventifnya lebih diintensifkan lagi ke depan, sehingga kejaksaan itu keberadaannya dirasakan oleh pemerintah daerah, dirasakan oleh lapisan masyarakat, dan juga lebih terbuka terhadap
kinerjanya sehingga kita siap untuk dilakukan koreksi. Koreksi jika ada kesalahan, kita siap untuk menerima masukan-masukan. Nah, itu kejaksaan tidak tertutup lah dalam hal ini terhadap semua masukan-masukan yang ada. Dan kita upayakan tadi bagaimana pengembalian keuangan negara ini lebih dikedepankan. Jika ada suatu ini, jika ada perbuatan lebih baik, ya lebih diselesaikan secara katakanlah ada itikat baik untuk bisa mengembalikan keuangan negara tersebut. Memang perkara tersebut adalah merupakan perkara yang merugikan negara, Pak ya. Jadi kita berharap itu bisa kembali untuk bisa menjadi keuangan negara. Nah, menghadapi era digitalisasi ini, Pak, untuk mewujudkan kejaksaan digital tadi, apakah sudah ada langkah-langkah tertentu? Karena tidak kita untuk kemungkinan, Pak ya, beberapa di antara kita mungkin ada yang masih gaptek menggunakan alat-alat elektronik saat ini. Seperti itu. Apakah ada inovasi atau langkah-langkah tertentu, Pak, menghadapi era digital itu, terutama untuk para pegawai kita yang mungkin sudah tua seperti itu tetapi masih aktif dan gaptek kata Bapak tadi. Iya. Jadi langkah-langkah inovasinya tentunya kita secara internal tentunya melakukan sosialisasi terhadap bagaimana kita in-house training gitu ya. In-house training kepada pegawai-pegawai. Misalnya ada istilah kita sekarang administrasi persuratan itu namanya CPD. Artinya bagaimana pengelolaan persuratan itu secara elektronik. Tanda tangan pun sekarang sudah elektronik. Tanda tangan sekarang kejaksaan sudah menerapkan menggunakan e-sign. Nah, e-sign jadi kita sudah mentata kelola persuratan itu dari unsur staf sampai ke unsur pejabat struktural di atasnya semuanya melalui aplikasi. Nah, sehingga kita tidak melayani lagi, katakanlah berupaya secara bertahap mengurangi yang manual, Pak ya. Mengurangi yang sifatnya paper. Jadi paperless ya. Paperless. Nah, itu sudah coba kita terapkan. Ya, alhamdulillah yang kelihatannya sulit ya ternyata bisa saja kita lakukan di internal Kejaksaan Negeri Tanah Laut tentunya. Kemudian di samping itu katakan dalam kita pertemuan internal, kita rapat paripurna di sama staf-staf dilakukan juga bagaimana kita bisa mengundang nantinya ke depan lah untuk dari tim IT sebagainya itu bisa memperjelas juga koordinasi eksternal dengan pihak KPPN juga. Nah, KPPN juga masalah keuangan, aplikasi keuangan kan sangat-sangat banyak sekali. Betul. Nah, sehingga kadang-kadang kita coba untuk berkoordinasi secara entah itu by telepon, entah itu kita undang mereka nanti untuk memberikan supervisi kepada para operator kita sehingga semuanya menjadi terbiasa. Sudah menjadi terbiasa. Sejauh ini perkembangannya di Kejaksaan Negeri, Pak, apakah sudah mulai digital sekian persen seperti itu atau sudah sudah mendekati 100% digital nih, Pak? Pada menghadapi 2022 Kejaksaan digital ini. Iya. Untuk saat ini ya kita secara persentasi memang 100% masih belum. Masih sifatnya katakanlah pembiasaan, Pak ya. Pembiasaan ya kita upayakan ya di atas 50% harus kita coba sekarang masa saat ini. Di samping itu karena kejaksaan saya sudah berusaha untuk meraih WBK. Nah, salah satu poin-poinnya adalah digitalisasi ini. Sehingga itu perlu kita biasakan, apalagi misalnya kita pelayanan di PTSP misalnya kan. Nah, kan ada masyarakat yang ingin misalnya ada masukan terhadap pelayanan kita, bisa dilihat dari website kita. Sudah ada website kita Kejaksaan Negeri Tanah Laut sebagai info-info kegiatan, kemudian juga ada Instagram kita, juga ada YouTube kita, channel kita, itu semua sudah kita launching istilahnya kan. Nah, kemudian terkait dengan masukan-masukan apa-apa saja untuk perbaikan kejaksaan di dalam website untuk katakanlah perbaikan masukan untuk kinerja kita ke depan. Nah, akhirnya itu sudah kita lakukan. Target digitalisasi ini kapan, Pak? 2022, 2023 sudah 100% digital?
Ya, kita bahkan 2022 ini bisa 100% digital. Amin, mudah-mudahan tercapai Pak ya. Iya, Baik. tuntutan sebenarnya ya digital ini ya. Zaman 4.0. Oke, kan memang ya kita sekarang sudah ada di zaman revolusi 4.0 ini, jadi semua serba digital. Iya. Dan alhamdulillah ya kalau di Kejaksaan Negeri sudah mulai menerapkan, dan target Pak Kejari tadi di tahun 2022 Kejaksaan digital di Kejaksaan Negeri Tanah Laut itu sudah bisa tercapai Pak ya. Amin. Ya, dalam masa pandemi Pak pernah Pak persidangan telekonferensi? Ya, sering. Sudah pernah ya? Telekonferensi. Bisa sedang berjalan Saat juga. ini. Jadi makanya di Sudah saat berjalan masa lebih dari setahun. Oh iya berjalan, persidangan. Offline memang kita Kurang hindari ya. ya, untuk mencegah ada penularan segala macam. Oke. Nah, ada website, ada media sosial tadi milik Kejaksaan, bisa disampaikan kepada masyarakat Pak. Kalau mau cari punya kami nih, ini namanya, akunnya, Sini. linknya seperti itu. Langsung aja diketik di Google Kejari Tanah Laut. Di situ ada website, ada YouTube channel, ada Instagram. Lengkap itu. Lengkap semua. Iya. Jadi kata kuncinya Kejaksaan Negeri Tanah Laut ya, langsung keluar semua media sosialnya. Iya, betul. Oke, baik, tidak terasa sudah 50 menit berlalu kita di pagi hari ini bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Kejari Tanah Laut dan juga para jaksa dan juga Pak Andi ini. Dan rekan-rekan Tuntung Pandang FM, dalam pertemuan kita di pagi hari ini tentu sudah banyak hal sekali yang bisa membuka wawasan kita mengenai apa saja sih yang ternyata dilakukan oleh Kejaksaan Negeri ini, terutama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu, ada banyak hal yang masih kita harus perbincangkan, mungkin bisa di sesi yang lainnya nanti Bapak, di sesi berikutnya. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan oleh Bapak Kejari, silahkan Pak. Terima kasih. Kejaksaan tentunya sebagai lembaga penuntutan di saat ini adalah masanya untuk melakukan berbenah diri, sebagainya untuk melakukan perbaikan, di mana kami dalam masa era digital ini, dan kami sudah berusaha untuk menuju wilayah bebas artinya dari korupsi. Tentunya itu kita mengharapkan dukungan dari masyarakat, dan kita coba terus berbenah, dan kita melakukan penegakan hukum dengan mengedepankan hati nurani, dan kita upayakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sebagaimana amanah dari Jaksa Agung Indonesia untuk kiranya berperan dalam pemulihan ekonomi nasional. Kita proaktif terus untuk melakukan pendampingan di bidang proyek-proyek strategis yang ada di wilayah Kabupaten Laut untuk bersinergi meningkatkan pembangunan yang ada di Kabupaten Tanah Laut pada khususnya. Baik, terima kasih Pak Ramadhani.